Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film tentang seorang pria yang berprofesi sebagai dokter dan sedang pergi bersama istrinya ke luar negeri untuk mengisi acara konferensi. Lalu, ia mengalami kecelakaan sehingga dirinya menjadi hilang ingatan. Dan yang ia ingat saat itu hanyalah jika dirinya pergi bersama istrinya. Namun saat ia menemui istrinya, ternyata istrinya tidak mengakui dirinya. Ditambah lagi ada pria lain yang mengaku sebagai dirinya dengan menggunakan namanya. Tentu saja pria tersebut berusaha kembali merebut identitasnya sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa disangka, ternyata pria tersebut terlibat dalam rencana pengeboman yang menargetkan kolega dan tamu konferensinya. Lantas, siapakah sebenarnya pria tersebut? Dan tindakan apa yang harus ia ambil? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Go! Go! Out of the way! Move! Film diawali dengan memperkenalkan sepasang suami istri bernama Martin Harris dan Elizabeth Harris. Mereka sedang pergi ke Berlin karena Martin adalah seorang dokter yang akan mengisi acara di konferensi ilmiah tentang bioteknologi pangan. Mr. and Mrs. Harris. Singkat cerita, mereka sampai di hotel tempat mereka akan bermalam dan tempat diadakannya konferensi tersebut. Elizabeth mengurus kamar yang telah dipesan ke resepsionis, sedangkan Martin menurunkan koper dan tas mereka dari taksi. Di saat itu, Martin tersadar jika salah satu koper mereka tertinggal di bandara, sehingga Martin memutuskan untuk kembali ke bandara tanpa memberitahu Elizabeth. Kondisi jalanan saat itu sedang macet, sehingga Martin meminta kepada sang supir untuk mencari jalan alternatif. Namun tiba-tiba, taksi yang ditumpangi Martin mengalami kecelakaan sehingga Martin pingsan akibat kepalanya terbentur. Supir taksi yang berhasil selamat langsung menyelamatkan Martin sebelum taksinya tenggelam, dan setelah itu Martin segera dilarikan ke rumah sakit. Okay, ihr bleibt hier. Weiter. Singkat cerita, Martin tersadar setelah pingsan selama 4 hari. Akibat benturan di kepalanya, Martin mengalami gangguan ingatan sehingga banyak hal yang ia lupa kecuali istrinya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Karena selama Martin pingsan, Elizabeth tidak pernah datang mencari keberadaan dirinya. Sontak hal tersebut membuat Martin bingung. Dokter dan perawat yang merawatnya juga bingung lantaran Martin tidak membawa identitas sama sekali. Yang ia bawa saat itu hanyalah buku catatan dan jam tangan pemberian istrinya. Ketika Martin sedang menonton televisi, ia melihat jika seorang pangeran bernama Shada telah hadir ke hotel tempat Martin dan Elizabeth akan menginap untuk konferensi ilmiah yang seharusnya Martin hadiri. Seketika, Martin mulai ingat jika kedatangannya ke Berlin untuk menghadiri konferensi tersebut. Ia segera meminta agar diperbolehkan pergi dari rumah sakit untuk pergi ke hotel agar dapat menemui istrinya. Awalnya dokter yang merawat Martin tidak mengizinkannya pergi karena Martin baru saja sadar. Namun Martin tetap bersikeras untuk pergi karena khawatir pada istrinya. Dokter pun akhirnya meminta Martin untuk menandatangani surat persetujuan dan memberikan kartu namanya jika terjadi sesuatu pada Martin. Sesampainya Martin di hotel, ia segera pergi ke resepsionis untuk menanyakan kamar tempat istrinya menginap. Namun sayang, Martin harus menunjukkan kartu identitasnya terlebih dahulu, yang mana seluruh identitas miliknya berada di koper yang tertinggal di bandara. Di saat itu, Martin melihat Elizabeth di kejauhan. Ia lantas segera mengejarnya. Namun Elizabeth memasuki area konferensi sehingga Martin harus menghadapi pihak keamanan. Karena Martin yang tidak bisa menunjukkan identitasnya, ia pun dilarang masuk. Ia kembali melihat Elizabeth dan meminta pihak keamanan untuk membawanya menemui Elizabeth. Namun, betapa kagetnya Martin ketika Elizabeth tidak mengenali dirinya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah tiba-tiba muncul seorang pria mengaku sebagai Martin Harris. Tentu saja hal tersebut membuat Martin ditahan oleh pihak keamanan karena dianggap penipu. Get your hands off. Why are you doing this to me? Please.
Saat berada di ruang keamanan, Martin meminta pihak keamanan untuk memutar CCTV hotel karena ingin menunjukkan jika dirinya memasuki hotel bersama istrinya. Namun karena Martin tidak masuk ke dalam hotel, kehadirannya tidak terekam oleh CCTV. Dan bahkan pada malam hari, istri Martin terlihat telah bersama pria yang mengaku sebagai Martin Harris. Yang tentu saja itu membuat Martin semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya Martin mengingat salah satu teman baiknya bernama Profesor Cole. Namun sayang Profesor Cole tidak menjawab panggilan teleponnya. This is Dr. Cole. I'm having an Jika ada seseorang bernama Profesor Basler yang mengundangnya ke konferensi tersebut karena Martin melakukan penelitian tentang bioteknologi pangan bersama Profesor Basler. Akan tetapi mereka tidak pernah bertatap muka, mereka hanya berkomunikasi melalui telepon. Tentu saja ia tidak dapat menguatkan bukti bahwa dirinya adalah Martin Harris yang asli. Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah ketika pihak keamanan menemukan biodata Dr. Martin Harris di internet dengan wajah pria yang mengaku sebagai Martin Harris. Putus asa dengan semua itu, Martin akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Martin masih mencoba untuk menghubungi Profesor Cole, akan tetapi panggilan teleponnya tetap tidak dijawab, sehingga Martin meninggalkan pesan suara kepadanya. Ketika Martin sedang berjalan tanpa arah, ia merasa jika dirinya sedang diikuti. Beruntung, Martin dapat lolos dari kejaran orang yang mengikutinya. Kemudian Martin menyobek sebuah halaman buku yang berisi alamat kantor Profesor Basler. Dan saat itu, Martin melihat taksi yang bernomor sama dengan taksi yang ia naiki saat mengalami kecelakaan. Martin lantas memutuskan untuk mengikuti taksi tersebut. Singkat cerita, ia sampai di pangkalan taksi dan bertemu dengan pemilik perusahaan taksi tersebut. Si pemilik perusahaan taksi mengatakan jika wanita yang menjadi supir Martin adalah seorang imigran gelap yang datang ke Jerman tanpa identitas, sehingga sang pemilik enggan memberitahu kepada Martin tentang wanita itu. Martin lantas menemui seorang supir taksi lain yang sepertinya mengenal wanita yang dicarinya. Akhirnya Martin mengetahui jika wanita tersebut bernama Gina dan saat ini Gina sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Berpindah ke kafe tempat Gina bekerja, saat itu Gina nampak menghindari Martin. Dan karena tidak ingin mengganggu, Martin saat itu hanya mengucapkan terima kasih kepada Gina karena telah menyelamatkan dirinya. Thank you for saving me. Martin akhirnya pergi ke kantor Profesor Basler. Ia menyusup masuk ke dalam laboratorium. Dan ternyata pria yang mengaku Martin Harris berada di sana berdiskusi bersama Profesor Basler. Martin saat itu menunjukkan diri dan berusaha meyakinkan Profesor Basler bahwa ia adalah Martin Harris yang asli. Ia menyebutkan fakta-fakta tentang Profesor Basler yang ia ketahui, akan tetapi Martin palsu juga mengetahui fakta-fakta tersebut. Dan yang mengejutkannya saat itu, Martin palsu menunjukkan foto dirinya bersama Elizabeth di sebuah tempat makan, yang mana di foto tersebut harusnya Elizabeth sedang bersama Martin. Sontak ingatan Martin menjadi kacau karena bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu membuat Martin pingsan seketika. Martin kembali terbangun di rumah sakit. Dokter yang menangani Martin memutuskan untuk memindai Martin karena menurutnya Martin mengalami hilang ingatan yang sangat parah sampai-sampai ia mengaku sebagai orang lain. Sang perawat saat itu merasa iba sehingga ia memberikan alamat kenalannya yang mungkin dapat membantu Martin. Singkat cerita, Martin sedang dipindai. Di saat itu ia mengingat momen kebersamaannya dengan Elizabeth. Lalu secara tiba-tiba muncullah pria misterius yang mengejarnya di rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Ia saat itu ingin membius Martin dan membawanya pergi. Ia juga membunuh suster dan dokter yang telah merawat Martin. Martin yang sudah setengah sadar melihat gunting di kantong perawat dan berusaha meraihnya agar dapat memutuskan tali yang mengikatnya dan lari dari sana. Dengan segala upaya, Martin akhirnya berhasil lolos dari kejaran pria tersebut dan mengambil pakaian dan barang-barangnya. Merasa tak ada pilihan, ia lantas mencoba untuk menemui teman perawat yang bernama Jurgen. Singkat cerita, Martin sudah berada di tempat Jurgen. Diketahui jika Jurgen adalah seorang mantan intel Jerman, sehingga dirinya merasa dapat membantu masalah Martin.
Martin saat itu menceritakan semuanya kepada Jurgen. Setelah itu, Jurgen menanyakan sebuah nomor yang tertulis di buku catatan Martin. Martin berkata bahwa itu hanyalah catatan biasa yang ditulis oleh istrinya. Jurgen akhirnya bersedia membantu Martin. Ia juga menyarankan agar Martin kembali menemui Gina. Singkat cerita, Martin tengah menemui Gina dan lagi Gina menghindari Martin. Alasan Gina menghindari Martin adalah karena ia tak mau berurusan dengan polisi karena telah menyelamatkan Martin. Martin akhirnya menjelaskan maksud tujuannya menemui Gina. Ia saat itu memberikan jam tangannya kepada Gina agar dirinya dapat menginap karena ia tak tahu mau tidur di mana. Singkat cerita, mereka telah sampai di apartemen milik Gina. Sesampainya di sana, Gina menceritakan tentang kehidupannya karena saat ini ia sedang menabung agar bisa mendapatkan identitas baru untuknya dan menjalani hidup yang lebih baik. Lalu saat itu teman Gina sang supir taksi datang untuk memberikan kunci kepada Gina. Dan setelah teman Gina pergi, Martin izin untuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Ketika Martin sedang mandi, sekelompok pria asing masuk menyerang apartemen Gina. Martin saat itu berhasil sembunyi, sementara Gina berhasil ditangkap. Ketika Gina akan disuntik obat bius, ternyata Martin kembali untuk menyelamatkan Gina. Akhirnya Gina berhasil kabur dari sana dan melihat temannya yang sudah tidak bernyawa. Sementara Martin kini tengah terpojok. Dan beruntung, Gina datang menyelamatkannya dengan menyuntik pria tersebut. Namun ancaman belum selesai karena Martin dan Gina masih harus kabur dari kejaran pria misterius lainnya. Mereka lantas kabur menggunakan mobil taksi teman Gina. Aksi kejar-kejaran tak berlangsung lama karena mobil yang dikendarai Martin dan Gina harus terbalik karena menghindari sebuah kereta. Saat itu, Gina segera membawa Martin bersembunyi di sebuah klub malam. Ketika Gina pergi, Martin mencoba mengingat nomor yang ditulis oleh istrinya. Ia saat itu berhasil mengingat nomor tersebut yang merujuk pada dua nama Latin sebuah tanaman herbal. Saat Gina kembali, Martin berjanji jika dirinya akan menyelesaikan masalah ini agar mereka dapat hidup dengan selamat. Keesokan harinya, Martin kembali menemui Jurgen. Saat itu, Jurgen juga berhasil menemukan fakta-fakta menarik tentang Martin dan pekerjaannya. Setelah melakukan pencarian, Jurgen mengetahui jika Pangeran Shada adalah investor dari proyek yang sedang dijalankan oleh Profesor Basler dan Dr. Martin. Proyek tersebut adalah pengembangan pangan dengan pemerintah dengan memanfaatkan bioteknologi agar dapat meminimalisir terjadinya gagal panen, sehingga hal itu dapat mengurangi tingkat kelaparan dunia. Dan karena Pangeran Shada adalah investor dari proyek tersebut, ada beberapa pihak yang tidak menyukainya karena Pangeran Shada seringkali menerima teror dari berbagai macam kelompok pembunuh bayaran yang dibayar oleh pihak yang tidak setuju dengan adanya proyek tersebut. Dan alasan mengapa ada dua Martin Harris adalah Jurgen curiga jika Martin adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Profesor Basler dan Pangeran Shada. Martin saat itu tidak begitu saja percaya dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Jurgen karena dinilai terlalu mengada-ada. Ia lantas memutuskan untuk menemui Elizabeth karena ia ingat jika Elizabeth akan pergi ke sebuah pameran di hari itu. Dengan bantuan Gina yang memantau pergerakan Martin Harris palsu, Martin berhasil mengikuti Elizabeth. Ternyata, di sana juga ada pria misterius yang mengikutinya, berusaha untuk mendekati Elizabeth. Namun, beruntung Martin lebih dahulu menemui Elizabeth. Elizabeth berkata jika Martin tidak seharusnya ada di sini karena dapat membahayakan nyawa mereka. Martin memaksa agar Elizabeth pergi bersamanya. Namun Elizabeth minta kepada Martin untuk pergi ke bandara dan mengambil kopernya yang tertinggal. Jika berhasil, ia akan menemui Martin. Not here. Di saat yang sama, Jurgen mendapatkan telepon dari teman Martin yaitu Profesor Cole yang berkata akan mampir ke rumahnya. Dan tak lama, Profesor Cole telah sampai di sana. Jurgen sudah mengetahui jika Profesor Cole merupakan petinggi komplotan pembunuh bayaran terkenal karena tak pernah gagal dalam menjalankan aksinya.
Mereka awalnya adalah divisi agen rahasia, akan tetapi mereka juga bergerak sendiri jika ada permintaan dan uang imbalan. Karena Jurgen tahu jika dirinya tidak bisa lari kemana-mana, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum sianida. Berpindah pada Martin dan Gina, mereka sudah berada di bandara dan Martin berhasil mendapatkan kopernya. Saat itu Martin menunggu kedatangan Elizabeth di kafetaria. Mengingat penjelasan Jurgen, Gina mulai khawatir. Ia pun menyarankan agar pergi dan bertemu di tempat yang aman. Namun Martin yang masih percaya dengan Elizabeth ingin tetap menunggu di tempat tersebut. Akhirnya Gina memutuskan pergi meninggalkan Martin. Gina juga mengembalikan jam tangan milik Martin. Tak selang lama setelah Gina pergi, Profesor Cole datang menemui Martin. Martin saat itu masih belum sadar. Ia menganggap Profesor Cole adalah temannya. Dan di saat itu, Martin pun dibuat pingsan oleh komplotan Profesor Cole. Dari kejauhan, ternyata Gina melihat kejadian tersebut. Ia pun segera mencuri taksi dan mengikuti mobil yang membawa Martin. Singkat cerita, Martin dibawa ke sebuah area parkir gedung kosong. Cole di sana akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya kepada Martin. Jadi, Martin Harris tidak pernah ada. Ia hanyalah identitas palsu agar aksi mereka sebagai pembunuh bayaran terlaksana. Begitupun hubungan Martin dan Elizabeth yang ternyata hanyalah fiktif belaka. Cole menjelaskan juga jika Martin adalah pembunuh bayaran terbaik yang dimiliki oleh Cole. Setelah mengetahui Martin mengalami kecelakaan, mereka segera menggantikan posisi Martin dengan cadangan yang telah disiapkan. Dan sebagai hukuman karena gagal dalam bertugas, Martin akan tewas sebagai pria tanpa identitas. Saat itu, Martin disiksa oleh anak buah Cole, sementara Cole menyiapkan kematian Martin. Lalu tiba-tiba Gina datang dan segera menabrakkan mobilnya, hingga Cole yang berada di dalam mobil beserta anak buahnya jatuh dan meledak. Kini Gina dan Martin sedang duduk di sebuah halte. Gina membaca sebuah berkas tentang Martin dan Elizabeth, sedangkan Martin ia merasa dirinya saat ini benar-benar kehilangan identitas. Yang ia tahu, ia hanyalah pembunuh dan saat ini ia merasa berdosa. Namun Gina mengatakan bahwa tidak peduli apa yang pernah Martin lakukan dulu, yang terpenting adalah apa yang akan Martin lakukan ke depannya. Saat itu, Martin melihat sebuah dokumen. Ia pun mulai ingat jika Pangeran Shada dan Profesor Basler sedang dalam bahaya. Karena Martin ingat jika dirinya pernah datang ke Berlin 3 bulan lalu bersama Elizabeth untuk memasang sebuah bom di salah satu kamar di sana. Sementara itu di hotel, Pangeran Shada tengah mengadakan pesta untuk para tamu undangan yang hadir dan Profesor Basler telah tiba di sana dengan kedua putrinya. Elizabeth dan Martin palsu menjalankan aksinya masing-masing. Martin palsu mengalihkan perhatian Pangeran Shada dan Profesor Basler, sementara Elizabeth mencuri data yang ada di laptop Profesor Basler dan mengaktifkan bom yang telah dipasang. Di saat yang sama, Martin dan Gina tengah menemui pihak keamanan untuk memberikan bukti bahwa Martin pernah ke sana 3 bulan lalu bersama Elizabeth. Setelah mengingat kembali, ternyata kode nama tanaman Latin yang tertulis di buku Martin adalah password berkas rahasia milik Profesor Basler, karena nama tanaman Latin itu berkaitan dengan nama kedua putrinya. Jadi, selain membunuh Pangeran Shada dan Profesor Basler, mereka juga menginginkan data penelitian yang jika dijual maka harganya akan sangat tinggi. Setelah Elizabeth selesai mengaktifkan bomnya dan selesai menyalin data, ia segera memberikan kode kepada Martin Harris palsu untuk segera pergi dari sana. Berpindah pada Martin yang saat itu berhasil membuktikan bahwa ia pernah berada di sana bersama Elizabeth melalui rekaman CCTV, sehingga suasana pun berubah jadi mencekam karena pihak keamanan hotel meminta agar para tamu segera meninggalkan hotel. Martin saat itu melihat Profesor Basler dan kedua anaknya dari CCTV. Mengingat target utamanya adalah Profesor Basler, ia pun bergegas untuk segera menyelamatkannya. Go! Go! Out of the way! Move!
Di saat pihak keamanan hotel mengevakuasi seluruh tamu, Elizabeth memerintahkan Martin palsu untuk segera membunuh Profesor Bachelor, sedangkan ia akan kembali untuk menonaktifkan bomnya agar identitas mereka tidak terungkap. Martin palsu saat itu terlihat bertemu dengan Profesor Bachelor yang sempat kehilangan anaknya. Saat Profesor Bachelor lengah, Martin palsu hendak membunuh Profesor Bachelor. Akan tetapi, Martin segera datang menyelamatkan Profesor Bachelor tepat waktu. Pertarungan antara Martin dan Martin palsu pun terjadi. Di sisi lain, Elizabeth gagal menonaktifkan bom sehingga bomnya pun meledak dan membunuhnya. Saat ledakan tersebut, Martin akhirnya mendapatkan ingatannya kembali sebagai pembunuh. Dan di saat Martin palsu melanjutkan pertarungan, Martin pun berhasil mengalahkannya. I didn't forget everything. Setelah itu, Martin dihampiri oleh Gina dan mereka segera keluar dari sana. Keesokan harinya, kejadian bom tersebut disiarkan di berita dan korban dari ledakan tersebut hanya satu orang, yaitu Elizabeth. Beberapa hari setelah kejadian itu juga, Profesor Bachelor dan Pangeran Shada akhirnya mengadakan konferensi lagi mengenai hasil penemuannya. Penemuan itu merupakan sebuah terobosan teknologi yang membuat tanaman di dunia dapat tumbuh dengan cepat dan minim gagal panen, sehingga akan membuat tingkat kelaparan di dunia menurun drastis. Sementara itu, akhirnya Martin dan Gina telah memiliki identitas baru mereka, yaitu Tuan Tyler dan Nyonya Tyler. Film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film Unknown yang rilis tahun 2011. Film bergenre action ini cukup oke untuk disaksikan, apalagi bagi kalian yang menyukai film teka-teki karena film ini cukup sulit ditebak. Film berlatar kota Berlin ini disajikan dengan visual yang baik dan sound yang tidak berlebih, karena sepertinya film ini lebih mengedepankan cerita. Singkat review, film ini bagus, dan bagi kalian yang belum menonton, kalian dapat menontonnya di layanan streaming kesayangan kalian ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like dan share jika kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye-bye.